Bab 726 Masa Depan Kota Maritim. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. 15.000 musuh, ya. Edward mengulangi informasi itu sambil melihat setiap orang di kantor itu membentuk ekspresi khawatir di wajah mereka. Jumlahnya benar-benar banyak. Sepertinya Raja Brown sangat menghargai pasukan kita. Sepertinya mereka tidak bermain kali ini. Beberapa dari mereka berkomentar di antara mereka sendiri, ketika mereka menyadari betapa seriusnya keluarga Brown menganggap ancaman dari Minos. Lagi pula, mengirim kelompok besar ke kota maritim sungguh mengesankan. Bahkan dengan mempertimbangkan semua penambahan personel di Black Line Army sejak pembentukannya, organisasi ini baru saja mengerahkan 17.000 tentara. Tapi tanpa basa-basi lagi, keluarga Brown telah mengirimkan kelompok yang jumlahnya hampir sama banyaknya dengan jumlah tentara ke kota ini saja. Bukan tanpa alasan para prajurit administratif ini terkejut dengan keseriusan yang dilakukan Thomas Brown terhadap mereka. Edward lalu berkata, ini benar-benar kelompok yang lebih besar dari yang kita perkirakan pada awal perang ini. Namun, kita sudah mengandalkan kelompok besar seperti itu di masa depan, jadi kita hanya perlu mempercepat persiapan kita. Pos di kota maritim ini awalnya akan digunakan di berbagai waktu selama perang untuk mengganggu musuh di dataran hitam. Dan mereka hanya akan bertindak dengan cara yang lebih mencolok ketika sekelompok besar musuh tiba di kota seperti itu. Namun, karena perkembangannya berbeda, mereka tidak punya pilihan lain selain melewatkan sebagian besar rencana mereka dan langsung melanjutkan ke gerakan utama mereka. Ya, karena itu, mari kita sesuaikan rencana kita dengan kedatangan kelompok yang terdiri dari 15.000 orang ini. Aku ingin semua susunan dan jebakan yang kita tempatkan di sekitar kota beberapa bulan terakhir ini siap digunakan segera setelah kelompok ini selesai tiba di sini. Dia berkata, melihat ke arah orang-orang itu, dan kemudian menghentikan pandangannya ke bawah wanita parubaya. Kelompok-kelompok ini akan datang sedikit demi sedikit, kan? Akankah mereka menetap di sini terlebih dahulu sebelum mulai berakting? Benar, Letnan Edward. Kelompok yang bertanggung jawab mengangkut sumber daya perang dan beberapa pasukan sudah tiba di kota ini dalam beberapa hari ke depan. Tetapi sebagian besar pasukan musuh baru akan tiba nanti, mendekati tenggat waktu 20 hari. Namun, saya harus mengatakan bahwa kita tidak bisa menunggu sampai seluruh kelompok berada di kota maritim sebelum kita bertindak. Kata wanita itu sambil menatap serius ke arah atasannya dan rekan kerja lainnya yang ada di kantor itu. Oh, kenapa begitu? Pemimpin tentara kontra-revolusi kemungkinan akan datang ke sini setelah persiapan kelompok 15 orang itu. 000 orang sudah siap. Orang seperti itu, seperti yang sudah kamu ketahui, tidak lain adalah tetua tertinggi keluarga Brown, yang seharusnya berada di level 58. Mendengar hal tersebut, orang-orang tersebut terdiam beberapa saat hingga ada yang memberikan pendapatnya. Kalau begitu kita harus menghabisi musuh-musuh ini secepat mungkin, atau kita akan mendapat banyak masalah jika orang itu sampai di sini tepat waktu. Milik kita, bisa sangat memperumit situasi kita, bahkan mengingat jebakannya. Setelah melihat orang-orang membicarakannya, Edward mau tidak mau setuju. Baiklah, mari kita lakukan sesuai saran Sersan Hazel. Kita akan menyerang sedikit lebih awal dari yang dijadwalkan. Kami akan melakukannya segera setelah jumlah musuh di kota itu mencapai 15.000. Oleh karena itu, buatlah persiapan yang diperlukan agar semuanya siap saat itu terjadi. Semua susunan, jebakan, dan prajurit harus dipersiapkan untuk saat itu. Baiklah, Letnan. Mereka mengatakan itu secara bersamaan ketika mereka merasakan sedikit rasa dingin di punggung mereka. Tindakan yang ingin mereka gunakan terhadap keluarga Brown ini cukup berani. Lagi pula, dengan kurang dari 1.000 orang di tahap kelima, mereka bermaksud memusnahkan 15.000 musuh yang mendekati rentang kekuatan ini. Beberapa prajurit spiritual datang ke kota ini bersama kelompok-kelompok itu atau sudah bersama sejumlah pengawal kerajaan di kota maritim ini. Namun mereka mewakili sebagian kecil dari jumlah musuh. Bagaimanapun juga, ini adalah perbedaan kekuatan yang luar biasa yang tidak dapat diatasi oleh perbedaan kualitas teknik mereka dengan musuh. Sial, misalkan mereka bisa melenyapkan 5.000 musuh tanpa bantuan dari luar. Maka itu akan menjadi pencapaian yang mengesankan sehingga tentara mungkin harus menceritakan kisah-kisah legendaris tentang mereka masing-masing. Tapi 15.000, atau bahkan lebih dari itu,
mustahil bagi mereka untuk menangani kelompok sebesar itu hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Itu sebabnya mereka akan menggunakan strategi untuk mengurangi jumlah lawan mereka sebelum konfrontasi sebenarnya. Karena alasan ini, susunan peledak, susunan kebingungan mental, susunan pertahanan, susunan pembatas, dan sebagainya sudah tersebar di seluruh kota maritim. Mereka akan membantu melenyapkan atau memfasilitasi eliminasi kelompok musuh tersebut ketika tiba waktunya bagi pasukan di bawah komando Edward untuk bertindak. Namun jika hal ini salah, maka itulah akhir dari segalanya. Oleh karena itu, keseluruhan rencana ini cukup berani. Bagus. Edward kemudian memikirkan suatu masalah dan bertanya, bagaimana dengan populasinya? Apakah kita sudah menyelesaikan semua persiapannya? Mereka tahu bahwa dengan meneruskan rencana ini, untuk menyerang pasukan tentara kontra-revolusioner secara mendadak, itu akan melemparkan kota ini ke dalam kekacauan perang. Lagi pula, hampir tidak semua musuh akan mati di tempat ini tanpa setidaknya bertempur. Artinya, beberapa dari mereka pasti akan menyerah pada perangkap lokal, namun yang lain akan bertahan untuk melawan. Dan dengan itu, hal serupa yang terjadi di Persepone bisa saja terjadi di kota maritim. Mengenai hal ini, dari 300.000 penduduk asli kota maritim, 60.000 telah bermigrasi ke kota kering. Dan dalam beberapa hari ke depan, sebelum masalah ini pecah, kami mungkin dapat mengirim 40.000 orang lagi ke kota kami. Sedangkan penduduk lainnya, mereka yang diberitahu tentang kemungkinan melakukan perjalanan ke kota kering telah pindah ke tempat tinggal yang lebih jauh dari tempat kami akan bertindak, sesuai rencana. Tetapi hampir separuh penduduk belum menerima kontak apapun dari kami, salah satu tentara itu berkata sambil berbicara tentang situasi penduduk setempat kepada Edward. Namun, orang lain di sana melambaikan tangannya, meminta giliran, dan berkata, saya telah mengerjakan hal ini baru-baru ini dengan tentara yang menyamar, dan saya pikir kita dapat meluncurkan program upaya perang. Program upaya perang, karena ada begitu banyak orang yang datang ke kota maritim untuk berperang, kita harus menggunakan ini untuk meminta penduduk setempat untuk sebisa mungkin tinggal di rumah mereka. Atau bahkan bermigrasi ke daerah yang jauh dari kota selama periode ini. Petik 2. Dengan itu, setidaknya kita bisa membatasi bangunan-bangunan yang bebas manusia dan melindungi, jika mungkin, bangunan-bangunan yang kita tahu ada orang di sana. Oh, Edward berkata dengan heran, sudah memikirkan rencana ini. Itu mungkin mengurangi jumlah korban di antara warga di tempat ini. Rencananya tidak buruk. Lagi pula, meski ada banyak jebakan yang tersebar di seluruh kota, ini adalah kota berpenduduk 300.000 jiwa, tempat dengan wilayah yang luas. Jadi, meskipun terjadi pertempuran di sini, hanya sebagian infrastruktur lokal yang akan rusak selama konflik karena sebagian besar musuh diperkirakan akan mati sebelum pertempuran terjadi. Karena sebagian penduduk telah direlokasi dan lebih banyak orang dapat melakukan hal tersebut melalui program tersebut, bangunan-bangunan yang paling dekat dengan perangkap dapat dibiarkan kosong untuk konfrontasi ini. Dan bahkan jika beberapa orang tidak mau melakukan upaya ini, tentara dapat membuat beberapa penandaan di tempat-tempat tersebut, menghindari terjadinya pertempuran di lokasi tersebut. Dengan melakukan ini, mereka entah bagaimana bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa di tempat ini, yang mereka izinkan bergabung dengan kota kering segera setelah tindakan berani ini. Setelah itu, mereka harus meninggalkan tempat ini karena daerah seperti itu sudah kehilangan keuntungan besarnya. Bagaimanapun, mempertahankan dua tempat lebih rumit daripada satu tempat. Baiklah, mulai ini secepatnya. Setelah itu, tidak lama kemudian acara ini berakhir, dan masing-masing orang menuju ke tempat di mana mereka dapat menyelesaikan masalah ini. Itu akan menentukan hidup dan mati mereka segera dan peluang mereka untuk mendapatkan kekayaan jika mereka berhasil. Jadi, masing-masing dari mereka terburu-buru untuk menyelesaikan masalah ini. 1 minggu kemudian, saat Edward sedang menangani urusan kota maritim, dua orang di level 57 kini sedang beristirahat di pegunungan salju tak berujung, menuju kerajaan salju. Tapi dari penampilan keduanya, siapapun yang melihat mereka akan mengerti betul bahwa setidaknya salah satu dari mereka melakukan ini bukan atas kemauannya sendiri. Lagi pula, ada susunan spiritual di lehernya yang menyegel pengembangan spiritualnya. Terlebih lagi, seseorang di sekitarnya akan dapat melihat beberapa luka di tubuh orang tersebut. Jelas sekali, yang satu adalah tawanan, sedangkan yang lainnya adalah penculiknya. Bagaimanapun, keduanya saat ini sedang duduk di sekitar api unggun,
di mana beberapa potong daging sedang dipanggang, meninggalkan bau yang menyengat di udara. Tapi meski baunya menggugah selera, aura salah satu dari orang-orang itu sudah cukup untuk mencegah bahkan binatang buas di daerah itu mendekati tempat itu. Jadi, tidak ada satupun makhluk hidup di sekitar tempat itu, kecuali dua manusia itu dan salah satu dari mereka yang berlevel 49. Karena ketenangan yang ditimbulkan oleh kekuatan salah satunya, ketiga makhluk hidup itu berada di sana tanpa banyak kekhawatiran, masing-masing berusaha mengatasi masalahnya sendiri tanpa mempedulikan lingkungan sekitar. Salah satu dari mereka menghadapi ancaman besar terhadap nyawanya karena apapun bisa terjadi setelah perjalanan ini selesai. Oleh karena itu, dia terus memikirkan cara mengatasi hal ini dan tetap hidup. Di sisi lain, binatang buas yang mengangkut mereka dalam perjalanan ini sedang memikirkan tentang beberapa jam perjalanan berikutnya di medan semi beku di pegunungan salju tak berujung. Itu bukanlah tempat yang ideal untuk itu, antelope merah. Tapi kijang besar itu tidak bisa berbuat apa-apa. Majikannya ingin mencapai tujuannya secepat mungkin. Untuk itu, mereka harus melewati kawasan ini. Akhirnya, sang penculik membaca beberapa pesan yang baru saja diterimanya dari seekor burung gagak spiritual, yang baru saja berangkat dari tempat ini 1 menit yang lalu. Petik 1. Saat ini, kami sudah memiliki tim investigasi yang menuju Kota Kuning, di mana Anda sebelumnya melaporkan keberadaan target keluarga. Petik 1. Dengan itu, fondasi keluarga Chambers hampir hancur dalam sekejap. Tragedi Persephone, dengan hanya 6 ahlinya yang nasibnya tidak diketahui. Kecuali Dean Chambers, tentu saja. Saat dia selesai membaca pesan-pesan ini, individu yang dikirim oleh keluarga Snow untuk menangkap Wallace Chambers, yang bersama dengan kepala keluarga Chambers di tempat ini, tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, hal ini menyebabkan Dean mengesampingkan pikirannya dan menatap penculiknya dengan tatapan prihatin. "Apakah kamu sudah gila?" Dia bertanya-tanya ketika dia mencium bau harum daging yang dipanggang di atas api itu. "Dean, hahaha, apa kamu tidak ingin tahu apa yang baru saja diberitahukan padaku?" Dia bertanya dengan nada penuh kedengkian saat dia memandang orang itu tanpa sedikit pun belas kasihan di dalam dirinya. "Jika kamu ingin berbicara, bicaralah." Hahaha. Orang itu kemudian tertawa lagi sambil melemparkan pesan tentang keluarga Chambers itu ke arah Dean. "Keluargamu sudah berakhir, hampir semuanya mati di Persephone, dan adikmu entah bagaimana dibunuh oleh bocah nakal Minos. Hahaha, kami bahkan tidak perlu berbuat banyak, dan kalian sudah terjatuh." "Apa, berhenti bicara omong kosong, tidak mungkin keluargaku hancur dalam waktu sesingkat itu," balas Dean ketika wajahnya yang pucat sebelumnya mulai memerah karena marah. Namun pesan yang dilontarkan oleh penculik itu telah jatuh tepat di hadapan Dean, dan dia mau tidak mau membacanya. "Dean, sebentar lagi semua bangsamu akan lenyap dari dunia ini. Keluarga Hayes sudah mengejar para penyintas yang melarikan diri, dan dengan berita ini, kami bahkan mungkin bisa mengeksekusimu tanpa ada yang keberatan." Dia mengatakan ini dengan kepuasan. Dia percaya bahwa karena Hayes telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi Chambers, tindakan House Snow tidak akan dipertimbangkan, bahkan jika mereka mengeksekusi orang tersebut. Bagaimanapun, Dean hanyalah satu orang, dan keluarga Snow hanya akan menguji nasibnya nanti ketika pria ini tiba di ibu kota kerajaan. Tapi itu sudah terjadi berbulan-bulan setelah kejadian di Persephone. Oleh karena itu, House Snow, menurut pendapatnya, telah berhasil melepaskan diri dari segala implikasi dengan bertindak melawan keluarga Chambers. "Haha, kita harus berterima kasih kepada keluarga Hayes dan Minos atas bantuan besar ini." Jadi, pikirnya sambil memilih salah satu tusuk sate dengan daging panggang itu. Dan tepat setelah dia mulai makan, tidak lama kemudian pakar regional ini mulai mendengar, sesama pengembaranya mengaum dengan marah. "Tidak, itu tidak mungkin, itu tidak mungkin." Dean berteriak dengan sedikit kekuatan saat dia merasakan kepalanya mendidih karena marah pada keluarga Hayes. Hampir semua orang terbunuh. Bahkan Eleanor, nama itu ia ucapkan dengan penuh kesedihan, karena ia menyadari nama istrinya tidak termasuk dalam orang hilang. Itu berarti dia juga telah terbunuh. Oleh karena itu, pria ini mau tidak mau merasakan kesepian yang luar biasa saat ini. Keluarga Hayes telah membantai saudara laki-lakinya, teman-temannya, bawahannya, anggota keluarga, sepupunya, bahkan istri tercintanya. Dia telah kehilangan putra satu-satunya beberapa tahun yang lalu,
dan sekarang dengan kematian semua kerabatnya, dia benar-benar sendirian di dunia ini. Dan mengetahui bahwa dia mungkin akan mati tanpa sempat membalas dendam hanya membuat situasi ini semakin buruk. Bajingan, aku mengutukmu, keluarga Hayes, Minos. Dia berteriak dengan marah sambil meninju tanah di bawah kakinya, merasakan kekuatan yang sudah lama tidak dia rasakan. Tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Lagi pula, kalung di lehernya sangat efisien, dan tidak ada kemungkinan pria ini bisa mengumpulkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, apa yang dialami hanyalah sesuatu yang bersifat mental, yang ditimbulkan oleh kebencian yang mendalam terhadap para pembunuh anggota keluarganya. Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya, ya. Tetapi berapa kali kamu dan keluargamu melakukan hal-hal buruk bahkan tanpa alasan yang kuat? Berapa banyak keturunanmu yang belum membuat hidup gadis-gadis semalang itu menjadi neraka karena cantik dan menarik perhatian Chambers yang sombong? Aku bertanya-tanya berapa banyak keluarga yang hancur karena kebodohan Chambers. Kalian semua pantas mendapatkan hasil ini, ucapnya sambil memasang ekspresi jijik dan meludah ke arah Dean. Bajingan, membicarakan hal itu pada orang yang dirantai, membuatmu menjadi pria besar, ya. Kamu bangsat. Dean memikirkannya tetapi tidak mengatakan apapun kepada pria itu. Dia sudah tahu bahwa orang seperti itu tidak akan membunuhnya apapun yang dia lakukan. Namun, orang itu pasti akan semakin menyiksanya jika dia mengatakan hal yang berlebihan. Jadi, meskipun dia juga merasakan kebencian yang sangat besar terhadap orang ini, yang telah mencegahnya bertarung bersama anggota keluarganya, Dean tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa detik terdiam, penculik itu tertawa ketika dia mengingat sesuatu. Hehe, tapi jangan merasa terlalu buruk, Dean, dengan informasi yang kamu berikan padaku tentang cambuk iblis, tidak akan butuh waktu lama sebelum mereka jatuh juga. Sebentar lagi, semua orang akan melupakannya jatuhnya keluarga Chambers ketika keluarga kami mulai mengambil tindakan terhadap para penyembah kematian yang tercela itu. Dean memiliki informasi mengenai lokalisasi markas Scourge of the Devil. Dan setelah diinterogasi selama beberapa hari, dia menceritakan semua yang dia ketahui tentang organisasi itu kepada pria ini. Hal ini memakan waktu cukup lama karena orang tersebut memiliki beberapa hal untuk dicari tahu dan tidak punya banyak waktu untuk berbicara setiap hari. Bagaimanapun, informasi tentang Scourge of the Devil sudah dalam perjalanan ke markas besar keluarga Snow di ibu kota kerajaan salju. Ayolah, cacing. Mungkin kamu akan mempunyai kesempatan untuk melihat akhir dari keluargamu ketika kita sampai di ibu kota. Sebelum melemparkan individu itu ke belakang tunggangan yang menemani mereka, penculiknya mengatakan hal seperti itu saat Dean dibawa ke ibu kota kerajaan salju. Celeste tiba di ibu kota Pulau Batu, Batu Tua. Setelah Angela pergi ke pangkalan Angkatan Laut Black Plain Army, wanita ini dan Celeste dengan cepat berganti posisi. Salah satu dari mereka mengambil alih komando tempat itu, dan yang lainnya melakukan perjalanan ke pulau ini. Mereka membutuhkan beberapa jam untuk membicarakan detail pangkalan angkatan laut yang perlu diawasi dengan cermat. Bagaimanapun juga, tempat itu sedang bersiap untuk bertindak bersama dengan pasukan tentara di kota maritim. Jadi, mereka harus menyelesaikan beberapa hal dalam percakapan itu. Namun hal itu tidak menunda Celeste dan ketiga orang yang menemaninya dalam misi ini. Sebelumnya orang-orang dari keluarga Stokes ini pergi ke markas itu menggunakan binatang terbang tahap 5, yang cukup membantu untuk perjalanan ini. Dan karena binatang buas ini, perjalanan berjalan dengan cepat, tanpa ada masalah yang menghalangi mereka, juga tidak tertunda karena alasan lain. Dengan itu, Celeste, level 55, dan 3 raja spiritual yang berasal dari keluarga Mendi, 2 di level 54 dan 1 di level yang sama dengan wanita itu, tiba saat ini di Batu Tua, di atas seekor burung hijau besar. Dan saat burung ini menurunkan ketinggiannya, keempat orang itu berbicara sambil membelakanginya. Lady Celeste, berapa lama kita akan tinggal di sini? Bagaimana persiapan keluarga Nash? Yang terkuat dari ketiganya bertanya sambil memandangi rambut coklat wanita yang berdiri tepat di depannya. Mendengar hal tersebut, Celeste menjawab apa yang dia ketahui tanpa membuat janji apapun. Menurut informasi tentara, keluarga Nash sudah menyiapkan segala sesuatunya. Jadi, tinggal kita mendapatkan kesempatan saja. Setelah itu, tidak akan lama lagi urusan kita di sini akan terselesaikan. Oh, itu bagus. Orang yang sama dari sebelumnya mengatakan ini sambil merasa lebih baik karena mengetahui hal itu. Pada awalnya,
keluarga Stokes tidak mau terlibat aktif dalam Perang Minos. Namun, karena masalah keluarga Nash ini bahkan dapat berdampak pada mereka, mereka memutuskan untuk menerima permintaan pemuda itu. Bagaimanapun, keluarga Mendi ini telah menjual banyak sumber daya ke kota kering. Dan sumber daya ini dibayar dengan kristal yang berasal dari Pulau Batu. Akibatnya, meskipun keluarga ini juga merupakan organisasi komersial, yang merupakan saingan regional House Nash, mereka memilih untuk membantu Minos memecahkan masalah ini. Tapi mereka tidak ingin tinggal lama di pulau itu karena keadaan di kerajaan Cromwell menjadi cukup menarik dalam beberapa minggu terakhir. Artinya, Chambers telah kehilangan wilayah mereka ke tangan keluarga Hayes, dan tidak lama kemudian keluarga kerajaan ikut serta untuk membagi wilayah itu. Dan untuk keluarga berukuran sedang, seperti halnya House Stokes, ini adalah kesempatan mereka untuk mendapatkan bagian dari tempat itu. Karena itulah dokter spesialis keluarga Mendi ini tak mau berlama-lama absen, meski mengingat mereka sedang menjalani pekerjaan yang juga krusial bagi masa depan mereka. Pokoknya, kalian sebaiknya bersiap untuk pertarungan yang cukup sulit. Celeste kemudian mulai berbicara tentang sesuatu yang telah diberitahukan kepada tentara oleh keluarga Cohen dan Nash. Dari apa yang kami pahami, keluarga Allen dan Collins telah menandatangani perjanjian kemitraan untuk menekan keluarga Nash. Itu mungkin membuat misi kami lebih sulit karena beberapa pakar regional tingkat tinggi dari keluarga kerajaan itu gelombang telah dikirim ke sini. Mendengar ini, ketiga orang itu membuat ekspresi serius sambil mengkhawatirkannya. Apakah wanita itu mempunyai informasi tentang jumlah dan kekuatan mereka? Salah satu dari individu level 54 itu bertanya dengan sopan. Dia tidak berbicara sopan kepada Celeste hanya karena kekuatannya satu tingkat di atas dia, tapi karena rasa hormatnya terhadap tentara dataran hitam. Dan juga karena dia tahu tentang teknik tingkat perak, yang pasti telah dipelajari wanita ini. Dia dan kedua temannya terkesan saat mengetahui bahwa sebelumnya ada dua orang setingkat Celeste di pasukan Minos. Bagaimanapun juga, organisasi mereka dipimpin oleh seseorang yang hanya berlevel 56 dan tentunya jauh lebih lemah dari Celeste. Jadi, pasukan Minos memiliki setidaknya 3 orang yang lebih besar daripada Patriarch House Stokes, sesuatu yang menakjubkan bagi kekuatan yang baru dibentuk. Karena semua ini, pria ini dan 2 orang lainnya sangat menghormati Minos dan prajurit berpangkat tinggi di pasukannya. Pokoknya, Celeste lalu menjawab orang itu. Tentara belum memberikan jumlah pastinya kepada saya, tapi kami memperkirakan setidaknya 5 orang dari keluarga Collins di atas level 54 berada di sekitar sini. Tapi mungkin lebih banyak musuh yang bertindak, lagi pula itu hanya perkiraan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tidak lama kemudian mereka mendarat di salah satu sisi kota besar ini dan berjalan menuju tujuan mereka. Mereka tidak bisa begitu saja mendatangi keluarga Nash karena di sekitar tempat itu mungkin terdapat mata-mata dari keluarga Allen. Namun memasuki kota berpenduduk lebih dari 6 juta orang ini tidak akan menjadi masalah. Mereka kuat menurut standar regional namun tidak cukup kuat untuk menarik perhatian dengan cepat. Raja spiritual yang berada di tengah-tengah tahap ini bukanlah ancaman bagi para pemimpin organisasi regional. Dan bahkan jika ada organisasi yang mengawasi kedatangan orang-orang pada tingkat tersebut di kota ini, hal itu tidak akan membuat banyak perbedaan, rencana mereka akan terjadi di tempat ini, dan tidak ada alternatif lain selain datang ke sini. Setelah beberapa waktu, keempat raja spiritual itu secara sembunyi-sembunyi memasuki batu tua, mengikuti petunjuk dari keluarga Allen. Setelah melakukan hal itu, mereka segera menuju ke sebuah penginapan sederhana di salah satu lingkungan paling sederhana di kota ini. Tempat ini tampak relatif sepi, hanya sedikit orang yang berjalan di jalanan. Namun, bahkan beberapa orang ini tidak memiliki ekspresi puas di wajah mereka. Beberapa tampak seolah-olah mereka belum tidur nyenyak selama berbulan-bulan, sementara yang lain tampak bekerja lebih keras dari sebelumnya seolah-olah mereka mati-matian mengejar lebih banyak kristal. Tapi ini sudah diduga. Bagaimanapun, perang apapun akan membawa konsekuensi negatif bahkan terhadap kehidupan orang-orang yang tidak terkait dengan konflik tersebut. Tidak hanya ada korban jiwa pada kejadian seperti itu, seperti yang banyak menimpa warga Persepone. Ketika perang pecah, harga pangan meningkat, karena permintaan tetap tinggi sementara pasokan menurun karena kerugian akibat konflik. Contohnya adalah kapal keluarga Nash yang ditenggelamkan oleh pasukan keluarga Collins. Dan dengan pasokan yang lebih rendah dibandingkan permintaan dan kerugian seperti itu,
mustahil mempertahankan harga pangan. Hal ini menyebabkan terjadinya inflasi. Namun selain masalah terkait biaya tersebut, beberapa produk tidak tersedia. Pada saat yang sama, banyak orang kehilangan pekerjaan. Beberapa bisnis sempat bangkrut karena perang dagang yang terjadi di awal konfrontasi keluarga Nash dan Allen. Sementara itu, banyak lowongan pekerjaan yang hilang akibat hal ini dan masalah lain terkait konflik lokal. Akibatnya, orang harus tinggal lebih lama dari rumah untuk mendapatkan kristal yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun juga, nyawa masyarakat miskin tidak begitu penting bagi mereka yang berkuasa, dan tidak ada tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh orang-orang tersebut. Keluarga kerajaan setempat mengawasi semuanya dari jauh tanpa ikut campur, memberikan kebebasan yang selalu mereka tawarkan kepada pengikut mereka. Selama hal seperti yang terjadi di Persepone tidak terjadi di sini, mereka tidak akan mau bertindak hanya karena krisis ekonomi orang-orang miskin ini. Dan di tengah tempat ini, rombongan Celeste sedang menginap di kota ini, di mana saat ini mereka sedang menerima seseorang dari keluarga Nash. "Tuan-tuan, Nyonya, senang sekali Anda sudah ada di sini." Seorang pemuda berkata dengan nada lelah namun sekaligus lega dengan kedatangan orang-orang tersebut. "Keluarga bisa runtuh dalam beberapa hari ke depan jika kalian tidak bertindak secepat mungkin." Setelah mendengar pemuda itu mengatakan hal seperti itu dengan gugup, keempat orang itu saling memandang sejenak, menyadari bahwa situasinya semakin memburuk sejak kepergian mereka. "Apa yang telah terjadi?" salah satu dari mereka bertanya. Pemuda sebelumnya mulai menggambarkan situasi saat ini. "Dalam beberapa hari terakhir, aliansi keluarga Allen semakin memberikan tekanan pada kami. Dan dengan kedatangan orang-orang dari keluarga Collins, segalanya menjadi lebih buruk. Baru-baru ini, kami telah kalah dalam beberapa pertempuran, yang menyebabkan banyak jenderal spiritual kami dan bahkan beberapa raja spiritual kami telah gugur. Pada saat yang sama, kami kehilangan sebagian wilayah kami di sekitar Pulau Batu, terutama pulau tempat kami menerima sumber daya yang diperdagangkan oleh Nona Ellen. Hal itu terjadi tidak hanya sejak kedatangan bala bantuan keluarga Collins untuk aliansi House Allen. Kerugian yang dialami aliansi keluarga Nash terjadi sejak konfrontasi besar beberapa bulan lalu saat penyerangan pangkalan Angkatan Laut Black Plain Army. Saat itu, aliansi keluarga Allen telah memperoleh keuntungan yang baik melawan keluarga Allen. Dan bahkan dengan kepergian musuh dari Farmland, hal itu tidak banyak mengubah situasi keluarga Nash. Artinya, mereka tidak musnah karena perubahan ini, dan itu luar biasa. Tapi itu saja, setelah itu, House Allen lebih unggul dalam perang. Mereka terus-menerus memberikan tekanan pada aliansi yang dibuat oleh Ellen, telah menyebabkan beberapa kerugian bagi wanita ini dalam beberapa bulan terakhir. Namun dengan kedatangan spesialis keluarga Collins, keadaan kembali menjadi ekstrim bagi House Nash. Jadi, selama beberapa hari ini, kerugian mulai menjadi cukup besar sehingga para pemimpin keluarga ini sampai pada kesimpulan bahwa jika sesuatu tidak segera terjadi, maka itulah akhir dari segalanya. Begitulah. Salah satu dari dua individu di level 54 mengatakan hal ini karena dia lebih memahami situasi Nash. Celeste kemudian memejamkan mata sejenak, mencoba membayangkan situasi terkini di pulau ini, yang sangat penting bagi dataran hitam. Keluarga Allen ini adalah hama, selalu menemukan ruang untuk mengubah perkembangan keadaan. Kita harus melakukan kerusakan besar pada keluarga itu, atau masalah tidak akan berhenti datang selama perang. Dia kemudian bertanya, apakah sang patriark dan tetua tertinggi Allen ada di kota? Oh, ya, benar. Ucapnya sambil menoleh ke arah wanita cantik berambut coklat itu. Di mana mereka? Di tempat yang sama seperti biasanya. Di markas besar keluarga Allen. Sepanjang perang, mereka hanya meninggalkan markasnya ketika pertempuran besar sedang terjadi. Selain itu, mereka selalu ditempatkan di pos di tempat itu. Dan bagaimana jebakan yang kita pesan? Apakah umpannya siap beraksi? Dia bertanya sambil mengingat apa yang telah direncanakan oleh Minos dan Ellen. Rencananya pada dasarnya adalah untuk menarik perhatian para pemimpin keluarga Allen dengan memanfaatkan beberapa petinggi keluarga Allen. Lagi pula, jika orang-orang seperti itu dibiarkan, tidak terlindungi, maka ini akan menjadi peluang bagi satu organisasi untuk mencoba memusnahkan organisasi lainnya dalam satu pertempuran. Perang tidak akan selesai secepat itu, tapi selama satu pihak kehilangan intinya, pihak lain hanya perlu melakukan pengejaran dan pembunuhan dengan hati-hati. Dengan begitu, cepat atau lambat,
pihak yang melenyapkan inti dari keluarga lainnya akan memenangkan konflik. Akibatnya, misalkan sang patriark dan beberapa anggota tingkat tinggi House Nash meninggalkan markas mereka saat ini, maka kemungkinan besar musuh tingkat tinggi akan mencoba mengeksploitasinya. Itulah umpan yang baru saja dibicarakan Celeste, bagian utama dari penyergapan terhadap para pemimpin keluarga Allen. Meneguk, ya, mereka sudah siap. Pemuda itu menjawab, setelah menelan ludahnya karena gugup. Dia tidak tahu detail apa yang akan terjadi, tapi dia sadar bahwa sang patriark akan mengambil tindakan tepat setelah kelompok ini mencapai batu tua. Dan karena dia bukan orang bodoh, pemuda ini mengerti bahwa hal seperti itu mungkin mengandung bahaya besar. Jadi, mau tak mau dia merasa gugup dengan apa yang akan terjadi mulai sekarang. Bagus, Celeste berkata dengan tenang sambil duduk di atas bantal di lantai seolah bersiap untuk berkultivasi. Beritahu mereka bahwa aku sudah ada di sini. Mereka bisa memulai rencananya segera setelah mereka mau. Kelompokku sudah siap beraksi. Ya, saya akan segera memberitahu mereka, kata pemuda itu sebelum meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Sementara rencana Minos dan Ellen berkembang di Pulau Batu, kabar buruk terus datang kepada Raja Cromwell. Di ibu kota kerajaan Cromwell, pakar regional yang berpengaruh. Ini, salah satu raja spiritual terkuat di wilayah tersebut, level 59, hampir mulai mencabuti rambutnya karena marah. Penyebab semuanya, jatuhnya keluarga Chambers. Namun hal ini bukan karena dia mempunyai keterikatan yang besar terhadap orang-orang di keluarga Leroy. Dia tidak melakukannya. Bahkan, ketika mengetahui tragedi Persepone, raja ini mau tak mau berbahagia. Lagi pula, dia tidak menyukai Chambers dan hanya tidak bertindak melawan organisasi semacam itu karena organisasi tersebut tidak melakukan apapun di luar aturan kerajaan. Dan agar tidak menimbulkan kebencian dan ketakutan semua orang terhadap dirinya, ia dan keluarganya berusaha menjauhi organisasi orang-orang berdarah panas itu. Terlepas dari kenyataan bahwa keluarga Chambers kemungkinan besar menderita kanker yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah bagi mereka, para pemimpin keluarga Cromwell masih marah setelah menemukan beberapa hal yang mengganggu. Alih-alih hanya jatuh cinta pada musuh internal, keluarga Hayes, yang sangat disambut baik oleh keluarga kerajaan, ada hal lain yang tampaknya memengaruhi konflik Chambers dan Hayes. Itu karena, dari informasi yang keluarga Cromwell terima dari sekutu, bawahan, dan pembantu luar lainnya, keluarga Chambers telah mengalami beberapa pukulan keras sebelum tragedi Persepone. Hampir bersamaan, kepala keluarga Chambers telah menghilang, dan 6 raja spiritual tingkat tinggi telah meninggal di Kota Kuning. Setelah itu, dalam beberapa jam setelah hilangnya Dean dan beberapa menit setelah kematian di Kerajaan Ombak, pertempuran di Persepone telah dimulai. Waktunya sungguh luar biasa. Tapi ini terlalu kebetulan sehingga orang-orang di keluarga Cromwell tidak berpikir ada hal lain di sana. Seperti yang diharapkan, setelah melakukan penelitian lebih lanjut, mereka menemukan bahwa tindakan Kota Kuning ada hubungannya dengan suatu kekuatan dari Kerajaan Salju. Di sisi lain, Raja Spiritual level 57 yang tidak dikenal telah dirasakan di sekitar wilayah keluarga Chambers beberapa hari sebelum hilangnya Dean. Dan dengan itu, mereka mulai menyelidiki keberadaan semua raja spiritual level 57 di wilayah ini, terutama yang berasal dari kerajaan salju. Lagi pula, jumlah mereka tidak banyak di sekitar bagian benua tengah ini. Dan dengan banyaknya mata-mata keluarga Cromwell yang tersebar di seluruh kerajaan, tidak akan sulit untuk mendapatkan informasi tentang sebagian besar dari mereka. Namun saat mereka sedang menyelidiki, sebuah surat anonim yang tiba di kantor pusat keluarga beberapa minggu lalu muncul dengan informasi penting. Surat ini berbicara tentang hubungan Chambers dengan kematian pangeran kedua kerajaan salju dan bagaimana hubungannya dengan pesaing Minos yang membunuh Leroy Chambers selama turnamen spiritual terakhir. Setelah mengetahui bahwa Minos kemungkinan besar terlibat dalam pembunuhan ahli keluarga Chambers, Raja Cromwell menyadari bahwa tragedi Persepone dimungkinkan oleh kekuatan luar. Mungkin keluarga Snow. Hal itu membuat Raja Cromwell marah. Dia tidak dihormati oleh seorang pangeran belaka, yang berani bertindak di rumahnya, bahkan tanpa dia diberitahu. Tidak ada rasa hormat dari pihak pangeran itu terhadapnya, seorang raja. Sebaliknya, seolah-olah pihak lain hanya meremehkannya. Tapi itu tidak bisa dia terima dengan cara apapun. Karena itu, James Cromwell saat ini berada di aula kerajaannya, memerah karena marah ketika dia selesai menerima informasi dari surat Minos. Bajingan, bajingan sombong,
Aku tidak percaya orang tua itu membiarkan anak nakalnya melakukan hal bodoh seperti itu. Apakah menurutnya aku tidak cukup berani untuk menghancurkan mereka? Raja Cromwell berkata dengan marah ketika dia membiarkan aura kuatnya lepas kendali, menyebabkan bangunan tempat dia berada bergetar. Di saat yang sama, beberapa orang di tempat itu berada pada batas kemampuannya, hampir pingsan. Sebagai raja spiritual di sana, meskipun mereka merasakan tekanan mengganggu mereka, masing-masing lebih khawatir dengan bukti bahwa keluarga Snow telah bertindak di dalam rumah mereka secara rahasia. Mereka tidak punya bukti konkret mengenai hal seperti itu. Namun ada banyak kebetulan dalam hal ini yang sangat masuk akal. Dan mengetahui bahwa salah satu pakar keluarga Snow telah hilang selama 6 bulan membuat mereka semakin yakin akan keterlibatan keluarga tersebut dalam urusan kerajaan Cromwell. Pertama, soal pesaing Minos yang membunuh Leroy, sesuatu yang sudah mereka ketahui telah terjadi. Lalu fakta bahwa pangeran kedua kerajaan ombak telah dibunuh oleh organisasi yang mereka kenal ada hubungannya dengan Chambers. Kemudian informasi tentang konfrontasi pesaing Minos dengan kelompok Wallace yang hampir mereka yakini telah terjadi. Bukan karena mereka mempercayai sepenuhnya perkataan orang yang memberi mereka informasi ini di Kota Kuning. Namun karena beberapa keluarga Chambers yang selamat sudah ditangkap oleh House Hayes. Dan karena mereka memiliki pertanyaan untuk ditanyakan, tidak lama kemudian keluarga ini mengetahui bahwa kelompok Wallace sebenarnya sedang mengejar Minos dalam ekspedisi itu. Dengan itu, fakta bahwa dia mungkin pergi ke kerajaan salju menjadi lebih mungkin, dan juga kemungkinan adanya hubungan keluarga Snow dalam semua ini. Karena indikasi yang tidak dapat disangkal ini, para ahli keluarga Cromwell ini telah menganggap remeh keterlibatan keluarga Snow dalam semua ini. Mereka hanya membutuhkan sedikit bukti, sesuatu yang sudah diincar mata-mata mereka, untuk memastikan kesalahan Snows. Sejak saat itu, hanya ada satu tindakan yang tersisa. Perang. Dalam situasi lain, mungkin kedua belah pihak dapat duduk bersama untuk menegosiasikan sejumlah pembayaran biaya atau sesuatu untuk menggantikan kerugian salah satu pihak. Tapi momen itu terlalu meresahkan, dan tindakan keluarga Snow secara langsung telah mengurangi kekuatan keluarga Cromwell secara keseluruhan. Bagaimanapun, House Chambers pada akhirnya adalah pengikut keluarga Cromwell. Dan bahkan jika keluarga Chambers kemungkinan besar akan menghilang dengan berperang melawan keluarga yang lebih kuat, House Hayes, hal itu tidak mengubah fakta bahwa keluarga Snow secara langsung telah mengubah nasib konflik tersebut. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, hal ini terjadi pada saat tidak hanya kerajaan ini tetapi seluruh wilayah sedang mengalami ketegangan yang sangat tinggi. Hal ini memberikan tanda-tanda yang mengkhawatirkan bagi para spesialis dari keluarga Cromwell, yang mengetahui bahwa organisasi mereka telah mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang bermasalah di wilayah tersebut. Jika mereka bersiap, yang lain juga. Dan keluarga Snow tiba-tiba mengurangi kekuatan mereka bahkan tanpa berkonsultasi dengan mereka. Sangat mencurigakan, jika House Snow menghubungi keluarga ini, mereka mungkin akan menolak menyerahkan Wallace untuk membalas dendam pangeran pertama kerajaan salju. Namun jika mereka tetap bertindak hanya melawan Wallace, keadaan tidak akan separah sekarang. Bagaimanapun, situasi lain ini akan memperjelas bahwa keluarga Snow hanya tertarik pada kepala Wallace. Meskipun mengalami kerugian, hal ini tidak akan terlalu dirindukan oleh negara seperti kerajaan Cromwell. Namun seiring perkembangannya, tampaknya keluarga Snow ingin sepenuhnya melenyapkan kamar keluarga dan mengurangi kekuatan keluarga kerajaan setempat. Dan itu tidak bisa diterima. Karena itu, tidak ada kemungkinan keluarga kerajaan Cromwell ini akan bernegosiasi dengan House Snow bahkan sebelum mereka bertarung. Karena Snow ingin segera mati dan memulai periode perang di wilayah ini, mereka bisa menjadi orang pertama yang melakukan serangan langsung. Raja Cromwell kemudian mencoba bernapas sejenak, tepat setelah dia selesai mengucapkan kutukan terakhirnya, mencoba untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Dia berkata, terus selidiki keluarga Snow, tapi jangan laporkan mereka untuk saat ini. Jangan biarkan orang-orang bodoh itu menghapus bukti perbuatan mereka. Ya yang mulia, tetapi kirim lebih banyak mata-mata kita di kerajaan salju ke ibu kota negara bagian itu. Saya ingin pekerjaan ini selesai secepat mungkin. Ketika kami memiliki bukti atas apa yang telah terjadi, kami akan mengirimkan deklarasi perang. Dia berkata, saat matanya berkilauan karena niat membunuhnya. Setelah mendengar ini, para ahli di ruangan itu setuju dengan raja dan tidak sabar untuk bertindak melawan keluarga Snow. Awalnya,
mereka tidak ingin berperang saat ini. Namun, karena pihak lain yang bertindak lebih dulu, mereka bisa meningkatkan kekacauan di wilayah tersebut semaksimal mungkin dengan cara mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka setidaknya mempunyai kesempatan untuk bertindak terlebih dahulu terhadap negara-negara lain, mendatangkan malapetaka bagi negara-negara lain dan menekan ketegangan regional hingga batasnya. Setelah itu, mereka akan berperang, tetapi semua negara bagian lainnya mungkin akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, semua ini tidak terlalu buruk, meskipun mereka kesal dengan tindakan berani keluarga Snow. Bagaimanapun, setelah memberi perintah dan sedikit menenangkan diri, tidak lama kemudian semua orang meninggalkan aula itu dan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Adapun raja, dia berdiri sendirian di sana, memikirkan semua ini. Sepertinya Minos muda itu bersama Snows. Dia merenungkannya dengan jijik. Sayang sekali, aku harus membunuhnya sebelum dia menjadi lebih kuat. Gumamnya, merasa marah karena harus bertindak melawan seseorang yang seharusnya menjadi bawahannya. Seminggu telah berlalu sejak Celeste tiba di Pulau Batu. Namun sejauh ini belum terjadi apa-apa, dan rencana yang disusun oleh Minos dan Ellen masih berkembang di kawasan Batu Tua itu. Sementara itu, semakin banyak pasukan tentara kontra-revolusi yang berdatangan di Dataran Hitam, khususnya di 4 sisi wilayah ini. Jadi, rencana Edward untuk kota maritim juga berkembang, sementara banyak tentara-tentara Dataran Hitam sudah menjaga pinggiran kamp besar musuh. Bagaimanapun juga, keluarga Miller telah melewati lokasi-lokasi ini. Namun sejauh ini, belum ada pertempuran yang terjadi. Dan ketika tentara kontra-revolusioner sedang mempersiapkan perang, pasukan Minos juga melakukan serangan mendadak terhadap mereka. Bagaimanapun, tidak ada insiden yang terjadi di wilayah ini sejak kelompok terakhir keluarga Brown itu menyerah, sehingga kota kering masih tumbuh dengan tenang. Migrasi penduduk dari kota maritim terus berlanjut, dan ribuan orang tiba di kota kering setiap hari. Migrasi semacam itu, dalam beberapa hal, terhambat oleh kedatangan musuh di Dataran Hitam. Namun karena tentara Minos mengetahui rute dan kelompok musuh, tidaklah sulit untuk mencari cara alternatif bagi para migran ini untuk mencapai kota kering dengan aman. Di sisi lain, ketika orang-orang dari kerajaan Brown tiba di kota kering setiap hari, orang-orang dari kerajaan Cromwell, Pulau Batu, dan kerajaan Ombak juga melakukan hal yang sama. Keluarga Cohen, Stokes, dan Nash masih melakukan pelayanan ini untuk Minos. Hal ini tidak memerlukan banyak biaya karena masyarakat kelas bawah dapat melakukan layanan ini. Jadi, keluarga Nash yang malang pun masih melakukannya. Dengan banyaknya orang yang datang ke kota kering setiap hari, tempat ini menjadi lebih semarak, meskipun ada perang. Melawan keluarga Brown, dan di tempat yang saat ini sudah berpenduduk hampir 300.000 jiwa, Minos sedang berada di mansionnya, duduk di samping Abi di halaman kediamannya, menyaksikan Ruth berkultivasi. Sepertinya Ruth akan mencapai level 52 sekarang. Ucapnya di salah satu telinga Abi saat merasakan fluktuasi energi pacarnya yang lain mencapai puncak level 51. Retak.